kasih yang udah klik video ini dan juga udah nonton video Gojisa sebelumnya dan udah juga nge-like, subscribe, komen, bahkan nge-share video sebelum-sebelumnya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa mendukung channel ini lebih berkembang lagi. Kali ini gue mau ngebahas cara menghitung paket wisata. Ini salah satu cara ya, sebenarnya banyak cara, tapi ini menurut gue cara termudah yang bisa digunakan industri travel agent atau bahkan sekolah-sekolah atau bahkan kampus-kampus pariwisata. Karena ini cukup sederhana, jadi mudah-mudahan bisa dipahami dengan cepat. Oke, kalau ngitung paket wisata, biasanya gue bikin IT-nya dulu. Karena apa? Karena di sini adalah uh, bakal ketahuan komponen-komponen yang bakal dihitung atau tujuan objek wisatanya termasuk jadi menjadi acuan kalau kita mau menghitung paket wisata. Nah, contohnya nih gue bikin itinerary trip Subang Bandung ya selama 3 hari 2 malam. Yang pertama gue bikin tujuannya yang pertama ke desa wisata Cisaat karena desa wisata saat ini desa wisata lagi digalakan banget oleh pemerintah, terutama Kementerian Pariwisata, karena ternyata di desa-desa kita bisa menghasilkan uang atau cuan ya dari industri pariwisata. Nanti gue bakal kupas kenapa kita harus mengunjungi desa wisata. Selanjutnya di hari kedua itu gue nulisnya ke Delot Maribaya. Nah, ini juga salah satu objek yang lagi happening saat ini. Lalu setelah itu ke Sawang Ujo, ini salah satu kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia, terutama di Jawa Barat. Di hari ketiganya ada rafting. Nah, ini adventure ya di Pengalengan di Bandung Selatan. Oke, cara menghitungnya gue lanjut ke Excel ya. Ini gue biasanya pakai Excel. Jadi gue tulis di pojok atas kiri. Nah, itu ada number of packs-nya ya. Number of packs-nya 95 orang yang ikut trip ini seakan-akan seperti itu. FOC apa tuh? FOC itu adalah free of charge. Jadinya ada 5 orang di situ, jadinya nantinya yang akan berbayar hanyalah 90 orang. Karena yang 5-nya free, tidak berbayar. Gitu. Itu di bawah FOC masih di kiri pojok atas. Ada selling price, nantinya itu bakalan ketemu hasilnya di situ setelah dihitung gitu. Gitu ya. Nah, terus kita lihat tur komponennya. Tabel paling kiri. Tur komponen itu ada bus 50 seat yang poin pertamanya ya. Di kolom nomor 11. Nah, itu harganya satu unitnya 3.500.000 per hari. Itu terus price-nya tuh ya. Sebelah tur komponen ada price, ada QTY itu quantity, DAY itu harinya ya. Terus nah dia ini masuk fixed cost atau variable cost gitu. Oh iya, sorry sebelumnya. Cara menghitung memang ada dua ya. Maksudnya bukan ada dua. Cara menghitung kita pakai dua kolom. Jadi ada biaya yang masuk fixed cost, ada yang biaya masuk variable cost. Gitu. Variable cost adalah biaya yang dihitung per orang gitu ya. Fixed cost adalah biaya yang dihitung untuk massal gitu. Jadi kenapa bis masuk fixed cost? Karena bis adalah jasa yang digunakan untuk massal gitu. Kalau yang variabel seperti makan, tiket objek, hotel, nah itu variabel. Jadi biayanya per orang atau per pax gitu. Nah, bis kita lanjut ya, lihat lagi ke tur komponennya. Yang pertama ada bis itu 3.500.000 per day. Terus kuantitinya ada 2 bis karena orangnya 95 orang. Dipakainya 3 hari, di day-nya 3 hari ya. Masuk variable cost. Jadi dia ketemunya 21 juta. Masuk di fixed cost. Jadi masuknya 21 juta. Nah, homestay poin selanjutnya komponennya adalah homestay Desa Cisaat karena tujuan pertama ke Desa Cisaat. Itu ya, itu termasuk makan siang di situ. Jadi di homestay itu include juga makan siang dan makan malam. Jadi itu ada 150.000 per orang ya. Jadi dia masuk variable cost. Tetap dihitungnya di 30.000 karena ngitungnya nanti totalannya di bawah. Itu homestay. Nah, Hotel Bandung itu 170.000 per orang ya. Itu include hanya breakfast atau sarapan. Tol
Tol fee itu berarti kebutuhan tol selama perjalanan 3 hari ini. Satu unit busnya memerlukan biaya 300.000. Jadi totalnya masuk ke fixed cost-nya ada 600.000. Oke, kita ngitung dari hari pertama ya, Jakarta Subang. Ada biaya parkir di hari pertama 50.000 untuk 2 unit, masuk ke fixed cost, jadi 100.000 kita nulisnya ya, karena 2 unit. Terus makan siang. Makan siangnya, tadi di Desa Cisaat tidak termasuk makan siang. Makan siang sebelum masuk ke Desa Cisaat, kita budgetin 30.000 per orang, jadi masuknya ke variable cost karena ngitungnya per orang ya. Terus ada gate lokal di Desa Wisata Cisaat. Gate lokalnya ada butuh 2 orang, kita makainya 200, harganya 200.000 per orang, jadi masuk fixed cost 400.000 harganya. Terus makan malam. Makan malam 20.000 masuk variable cost. Terus donasi untuk pengembangan desa wisata 500.000. Ya 500.000 ini masuknya fixed cost karena bareng-bareng, tidak per orang. Terus kita bayar kepala desa dan jajarannya. Kenapa harus bayar? Karena kita mendatangkan narasumber untuk kita nantinya ngobrol selama di Desa Wisata Cisaat. Gitu. Day 2, hari keduanya Subang Bandung. Ya untuk sarapan 20.000 per orang, jadi masuknya variabel. Terus ke Delot Maribaya, tujuan pertamanya ya, Delot Maribaya. Masuk variabel juga karena ngitungnya per orang, ada tiketnya sebesar 45.000. Terus makan siangnya 30.000, ya itu juga masuk variabel karena ngitungnya per orang. Ada parking di hari kedua ini kita butuh 100.000 untuk 2 unit, masuknya ke fixed cost 200.000. Ada entrance Sawung Angklung Ujo, jadi untuk melihat pementasan di Sawung Angklung Ujo ini tiketnya per orang, jadi masuk variabel 50.000 per orang. Untuk makan malamnya 30.000 per orang. Gitu. Langsung day 3, hari ketiga Bandung Ciwidey. Kok Ciwidey di situ gue salah tulis ya. Sebenarnya kita ke Pengalengan. Hari ketiganya kita butuh biaya sarapan sebesar sarapan sudah masuk di hotel tadi ya. Parking dari kedua 100.000 kali 2 wis, di 200.000 masuk fixed cost. Terus rafting di Pengalengan termasuk makan siang, jadi tidak dibudgetkan lagi makan siangnya. Ada include di biaya rafting, harganya 125.000 per orang, sudah termasuk rafting dan makan siang. Nah, kebutuhan lain-lainnya seperti apa nih? Ada drivernya itu 250 hari, 250.000, 250 hari banyak banget. 250.000 kali 2 unit kali 3 hari, totalnya ada 1.500.000. Lalu promosional, ya untuk promote paket ini dibudgetin 200.000. Terus refreshment, karena di hari pertama ada snack ya, refreshment itu adalah snack, kita budgetin 10.000 per orang, jadi masuknya variabel. Terus asuransi juga masuknya variabel karena ngitungnya per orang 27.000 per orang. Biaya lain-lain atau petty cash kita save di 500.000. Lalu ada TLV-nya itu apa ya, fee-nya buat TL ya begitu ya. Ada 4 orang TL di sini yang ikut, jadi biayanya itu per harinya 200. Jadi TL-nya di sini hanya dibayar 200, ini sampel ya. Sebenarnya mah 200 per day, tapi di sini kita tulisnya 200 untuk 4 orang, jadi 800. Nah, P3K 100.000 kali 2 unit ya, ada 2 bis, jadi satu bisnya 100.000 masuk bis cost. Lalu ada kaosnya tapi nggak kita masukin ke hitungan ini. Nah, terkumpul nih di kolom fixed cost totalnya 26.400.000. Dengan sistem ini sudah memudahkan kita, di Excel ini sudah memudahkan kita, jadi ketemu di yang kanannya itu ada apa namanya, variable cost sebesar 587.500. Jadi 587 itu biaya per orang yang sudah jelas. Tinggal yang 26.400.000 ini yang dicak atau dibagi per orang nanti selanjutnya. Gitu.
Setelah dibagi per orang 26.400.000 baru ditotalkan, nanti ketemu harganya di bawahnya nih 865.394 rupiah. Nah itu totalan dari pembagian fixed cost gitu ya. Nah terus langkah kedua, itu langkah pertama tadi yang tabelnya warna orange. Langkah kedua lihat free of charge. Nah karena ada 5 orang, jadi berubah harganya dari yang 865 ke 913 karena yang berbayar hanya 90 orang, yang 5-nya tidak berbayar. Kalau kita kosongin tuh ya, free of charge-nya itu jadi 0, jadi harga aslinya gitu. Terus langkah ketiga, success-nya ada, kita ngambil anggaplah ya 8%. Jadi si travel ini hanya mengambil untung 8% dari harga fix yang dihitung. Nah, harga setelah dihitung 8%, ya ditambah keuntungan 8%, harganya menjadi 986.550 rupiah. Tapi jangan lupa agen komisi, itu di bawahnya warna pink itu ada agen komisi itu untuk uh, reward bagi yang menjual gitu ya, entah itu temen atau memang agentnya atau rekanannya gitu ya, ada 2%. Jadi setelah ditambah lagi 2%, harganya berubah 1.006.683 rupiah gitu ya. Jadi lihat tuh, dari yang warna biru kita lihat, dari warna biru. Jadi margin project ini 8.855. Kita kalau ngambil di 8% aja, tambah 2 gitu 10% lah ya. Ini termasuk agent komisi, keuntungannya ada di 8.800. Sedangkan kalau misalkan kita ngambil lebih dari 8% atau 10%, bisa kebayang nih keuntungannya gitu. Ya itulah, mudah sih sebenarnya. Kalau terlalu cepat ya nanti kita ulangi lagi, atau bisa kontak atau message ke akun Gojisa gitu. Jadi enak ya travel ya, jalan-jalan gratis, dibayar dan dapat untung. Baru ngambil 10% seperti itu. Gitu. Apalagi bisa selling price-nya bisa di 25%, batas maksimal penjualan. Berapa puluh juta tuh jadinya. Enak ya? Oke, kita lanjut ke PowerPoint. Setelah dihitung dan ketemu harganya dan jadi itinerary-nya, ini adalah PowerPoint untuk dipresentasikan ke calon pembeli, calon customer, atau di travel biasanya disebut calon tamu gitu ya. Customer di travel itu nyebutnya tamu. Nah ini slide kedua ada data travelnya, ini contohnya ya. Jadi bisa kalian ganti dengan travel kalian. Lalu slide ketiganya paket yang mau kita bahas. Di sini ada paket tur Subang Bandung selama 3 hari 2 malam gitu. Next. Nah, yang pertama kita mengunjungi desa wisata Cisaat. Nah, jadi potensi Indonesia adalah ada di desa-desa saat ini gitu ya. Jadi banyak orang yang memang belum mengenal atau bahkan nggak punya kampung gitu. Jadi apa namanya ya, bisa berbagi cerita selama di desa Cisaat ini. Desa Cisaat itu sudah disetting gitu ya, disetting sebagai desa wisata. Dia mumpuni dalam kekayaan alam, contohnya juga ada di gambar yang atas. Nanti orang-orang tuh diajak memanen nanas gitu ya, diajak makan nanas dan cara pengolahan nanas. Yang samping kirinya ada cara nantinya bikin kue bareng gitu, terus disajikan juga atau belajar bareng juga tentang keseniannya dan bercocok tanam gitu. Jadi banyak orang ternyata butuh pengetahuan ini dan menjadi hiburan tersendiri gitu. Jadi motivasi orang selain liburan sambil dapat banyak hal baru, pengalaman baru di desa wisata begitu. Next, ada Gelot Maribaya. Nah ini objek yang kekinian ya, gila, luar biasa ya. Objek wisatanya ini ada di hutan pinus, apa namanya, dia menjual memang spot foto sebenarnya. Jadi di seakan-akan dia foto itu terbang tuh, kayak cewek itu lagi duduk di ayunan seakan-akan terbang tinggi di atas hutan pinus gitu kan ya, dan dua pasangan tuh ya, nah, itu mau foto di apa ya, di pohon pohon spot foto yang ada, apa, salah satu spot foto yang ada di Delot Maribaya, dia itu hutan apa namanya pinus. Nah ini juga ada balon udara lihat yang paling bawah kanan,
Nah itu juga adalah spot foto favorit di Download Maribaya. Sebenarnya Download Maribaya ini dulunya adalah tempat camping sebatas itu. Jadi orang-orang mau camping ke Download Maribaya. Nah setelah berkembangnya zaman yang orang tuh butuh foto setelah tour atau Instagramable lah ya sekarang disebutnya. Jadi Download Maribaya mengembangkan objek wisata ini jadi seperti ini. Selanjutnya Sawalunjo. Nah ini adalah salah satu kesenian yang dimiliki oleh Indonesia. Lihat aja foto paling bawah, orang belajar angklung ternyata bule-bule gitu ya, karena di negara dia nggak ada gitu kan. Nah Sawalunjo ini punya rekor dunia loh ya. Dia punya rekor dunia, dia pernah memainkan angklung 5.000 angklung kalau nggak salah di Washington DC. Saat itu dia makanya jadi punya rekor dunia. Nah ini jadi bisa setelah menonton pertunjukan, jadi kita bisa main angklung bareng. Setelah main angklung bareng, joget bareng, jadi ditunjukkan dan dirasakan langsung oleh penonton karena bisa bergabung dalam kegiatan ini. Nah rafting, di hari ketiga emang nggak lupa nih kita rafting. Karena jadi macam-macam ya, hari pertama pengalaman ini, hari kedua pengalamannya ini, hari ketiga nih di ending kita yang capek-capean. Ada rafting atau arum jeram. Arum jeram ini adanya di selatan Bandung, di Pengalengan. Jadi memang cukup jauh sebenarnya, tapi lumayan lah bisa menguji nyali kita dalam olahraga rafting. Ini olahraga mahal nih karena jarang orang minat kesini dan olahraga yang butuh nyali juga. Nah ini dibuat itinerary seperti ini nih hari pertamanya gitu kan, tadi seperti di mana di Word tadi tinggal di kopas saja. Hari keduanya seperti ini, hari ketiganya, lalu harganya. Jadi harganya tadi kan 1.006.000-an ya. Jadi dibuletin menjadi 1 juta lempeng per orangnya atau per pax. Pax itu sama dengan orang. Fasilitasnya apa aja yang didapat, itu bus pariwisata, AC TV, DVD, MP3, karaoke, charger, ya, tiket masuk objek wisata, guide desa wisata, P3K spanduk, dokumentasi, snack 1 kali, makan 7 kali sesuai program tour, air mineral di bus, menginap di hotel 1 malam, di homestay 1 malam, homestaynya yang di desa wisata Cisaat tadi. Tour leader setiap busnya juga ada, karena 2 orang dari per busnya ya. Terus all in juga akomodasi supir, tol, dan parkir. Nah ini dikasih contoh, ini adalah hotel hotel pop, sorry ya gue tulis itu situ Matahari belum diedit, mohon maaf banget. Jadi rencananya kita bakal menginap di hotel itu, jadi tampilkan gambarnya. Nah, transportasinya juga ditampilkan minimal, jadi ada orang tuh ada gambaran kita bakal pakai transportasi seperti apa gitu. Oke sampai situ jadi presentasinya, mudah-mudahan video ini bakal menjadi pengetahuan baru atau menambah pengetahuan baru bagi teman-teman yang lagi nyari tentang cara menghitung paket wisata sampai presentasi ke calon customer atau calon tamu gitu. Udah ngos-ngosan ya ngomongnya, jadi sampai sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih, thank you, atur nuhun.